Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan masuk. Iya, Bu Bidan, terima kasih. Iya, duduk dulu ya. Iya. Baik, perkenalkan di sini nama saya Bidan Heni. Saya yang bertugas pada pagi ini dengan Mbak siapa? Aprilia. No, baik Mbak Aprilia. Ada yang bisa saya bantu Mbak Aprilia? Ini Bu Bidan, saya hanya ingin mengetahui tentang apa sih yang dimaksud dengan PBASI itu, Bu Bidan. Apakah bisa dijelaskan gitu, Bu? Oh, baik, PBASI ya. Di sini pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya tutup sampiran dulu ya untuk menjaga privasi Mbak. Baik, di sini itu PBAC itu adalah proses melahirkan pervaginam setelah pernah melakukan seksio sesaria. Orang yang telah melahirkan secara sesar. Nah, kemudian ada keuntungannya di sini. Apa sih keuntungan dari PBAC itu? Yang pertama ada mortalitas maternal lebih rendah. Kemudian proses pemulihan lebih cepat. Kemudian menurunkan resiko komplikasi operasi. Kemudian menurunkan resiko dampak buruk di kehamilan berikutnya. Lalu ada berkurangnya malposisi serta malformasi plasenta pada kehamilan berikutnya. Nah, selanjutnya ada rendahnya tingkat kejadian trombosis vena. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan bonding ibu dan anak. Itu keuntungan dari VBAC itu ya Bu ya. Nah, kemudian di sini apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan VBAC? Ada faktor-faktornya. Yang pertama, riwayat persalinan normal sebelum SC. Kemudian varietas kurang lebih 2. Kemudian berat janin, usia ibu, kemudian IMT ibu, obesitas memiliki keberhasilan VBAC kecil, kemudian tinggi badan ibu, kemudian ada jarak dengan kehamilan yang lalu. Sampai sini ada yang mau Ibu tanyakan? Tidak ada, Bu Bidan. Ya udah, saya lanjut ya. Iya. Nah, di sini ada indikasi dari VBAC. Nah, apa sih indikasinya? Yang pertama, tulang panggul Anda itu berukuran cukup besar. Kemudian ukuran atau berat badan bayi normal dan tidak terlalu besar. Kemudian posisi bayi di dalam kandungan normal, yaitu kepala berada di bawah, tidak melintang atau tidak kepalanya tidak di atas ya. Kemudian ada garis sayatan operasi sesar pada rahim, letaknya rendah dan arahnya melintang atau horizontal. Kemudian hanya mengandung 1 bayi serta hanya pernah 1 kali operasi sesar sebelumnya dan bukan dengan sayatan vertikal. Kemudian tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal beresiko, seperti plasenta previa ataupun fibroid. Kemudian belum pernah operasi berat pada rahim, seperti myomectomy untuk mengangkat tumor rahim jina atau fibroid. Kemudian belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya. Itu bagian dari indikasi-indikasi VBAC. Nah, ada juga di sini kontraindikasinya. Kalau ada indikasi berarti ada kontraindikasi dari VBAC tersebut. Yang pertama di sini memiliki berat badan berlebihan atau mengalami obesitas. Kemudian berusia lebih dari 40 tahun. Kemudian bobot bayi di dalam kandungan mencapai lebih dari 4 kg.
Kemudian usia kehamilan melampaui 40 minggu. Kemudian kehamilan sekarang dan sebelumnya berjarak kurang dari 18 bulan. Selanjutnya punya gangguan seperti preeklamsi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Kemudian ada pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada hamil yang kembar 3 atau lebih. Kemudian di sini ada kontraindikasi. Di sini ada kontraindikasi dari PBAC itu perut uteri multiple seperti riwayat ESC 2 kali, seperti riwayat sesar 2 kali. Faktor lain yang berhubungan dengan resiko ruptur uteri lebih dari 1%. Kemudian ada juga resiko dari VBAC ini. Resikonya itu kegagalan melahirkan secara spontan dengan sempurna. Kemudian bisa ruptur uteri, perdarahan, infeksi, cacat pada bayi. Kemudian ada histerektomi. Kemudian sampai sini apakah sudah jelas? Sudah Bu Bidan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya, saya lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan persiapan dari VBAC. Persiapan dari VBAC itu yang pertama memutuskan melahirkan dengan VBAC, kemudian siapa penolong persalinan ibu. Di sini penolong harus sesuai dengan kebutuhan khusus ibu. Kemudian tempat persalinan, persalinan juga harus disesuaikan dengan kondisi khusus ibu. Kemudian pendamping persalinannya siapa, kemudian pendonor darahnya harus ada, kemudian alat transportasi ke tempat persalinannya harus disiapkan, kemudian biaya persalinannya juga, pengambilan keputusan utama maupun alternatifnya siapa, kemudian perlengkapan ibu dan bayi. Kemudian jelas Bu? Jelas. Ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Tidak ada ya, itu sudah cukup. Cuman itu mungkin yang saya bisa sampaikan atau saya jelaskan tentang persalinan VBAC ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak. Ya Bu Bidan, terima kasih. Sama-sama.